Baik, halo. Perkenalkan nama saya Muhammad Jona Putraro, mahasiswa akunting Universitas Ciputra angkatan 2025. Di video ini saya akan membahas beberapa ilmu-ilmu akuntansi, mulai dari metode persediaan FIFO atau first in, first out, dan average perpetual, tiga metode penyusutan aktiva tetap, garis lurus, unit aktivitas, dan saldo menurun, serta PSAK 1 atau Standar Akuntansi Keuangan 1 yang membahas tentang laporan keuangan perusahaan. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita akan masuk ke metode persediaan FIFO dan average perpetual. Kita mulai dari FIFO dulu. FIFO atau first in, first out adalah metode penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli atau masuk ke gudang akan menjadi barang yang pertama kali dijual atau keluar. Seperti namanya, first in, first out. Dengan demikian, barang yang tersisa di persediaan akhir adalah barang yang terakhir dibeli. Simpel aja. Oke, di sini saya sudah ada contoh soalnya. Ada tanggal 1 Januari ada persediaan awal sejumlah 100 unit. Di tanggal 5 ada pembelian sebesar 200 unit dan di tanggal 10 ada penjualan. Kita langsung coba simulasinya. Kita tulis tanggalnya dulu. Nah, di sini di tanggal 1 sudah ada persediaan awal, otomatis ini akan langsung masuk ke kolom persediaan. Langsung kita catat sebanyak 100, harganya 100 per, kuantitasnya 100, harga per unitnya 10.000. Kemudian kita kalikan. Ini pencatatan untuk tanggal pertama, persediaan yang sudah ada. Sekarang kita lanjut ke tanggal yang kedua. Oke, tanggal 5. Oke, di sini ada pembelian sebanyak 200 dengan harga 12.000. Karena ini merupakan pembelian, langsung kita catat di kolom bagian pembelian. Jumlahnya 200, harga per unitnya 12.000, kemudian totalnya sebesar 2.400.000. Kalau sudah seperti ini, karena kita beli di sini otomatis ini akan menambah persediaan kita juga. Nah, tapi kan sebelumnya ada persediaan 100 ini, gimana cara ngisinya? First in, first out. Jadi, persediaan yang paling awal atau yang 100 ini kita tulis terlebih dahulu di kolom persediaan, sama seperti di bagian atasnya. Nah, kemudian baru yang kita beli di tanggal 5, sebanyak 200, harganya sekian. Kurang lebih seperti itu. Jadi persediaan yang paling awal kita taruh di paling atas. Baru yang baru-baru ditaruh di bawahnya. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 10. Sini ada penjualan. Kalau ada penjualan, otomatis pasti ada harga pokok penjualan atau HPP. Otomatis ketika ada penjualan, HPP kita bertambah. Kita langsung aja. Nah, bisa kita lihat di sini ada 250 unit yang dijual. Gimana cara logikanya untuk mengerjakan dengan sistem FIFO? First in, first out. Di sini mereka butuh 250. Kita tulis dulu persediaan kita yang paling pertama 100. Kemudian kita jumlahkan totalnya berapa. Nah, sisanya yaitu 150 karena kita jual 250 pakai persediaan yang selanjutnya.
Jadi kita tulis 150, harga per unit persediaan eh, yang selanjutnya ini bisa kita lihat di kolom persediaan ini sebesar 12.000. Kita masukkan, kemudian baru kita kalikan. Nah, ini adalah harga total untuk penjualan 250 unit. Tapi di sini diperinci lagi barang mana yang pertama kali masuk, sudah jelas yang pasti yang paling atas ini. Kemudian karena dia belinya lebih dari kuantitas barang pertama, dia pakai persediaan jenis barang yang kedua. Kalau sudah seperti ini, kita tulis sisa persediaan kita. Nah, karena yang 100 ini sudah otomatis habis, jadi kita nggak usah tulis. Sedangkan yang barang yang kedua ini, yang harga 12.000 ini masih sisa, kalau kita lihat 200 kurangi 150 masih sisa 50. Kita hitung sisanya. Nah, ini adalah sisa persediaan kita. Kalau sudah, kita pindah ke bawah sini. Nah, kurang lebih begini cara untuk menggunakan sistem persediaan first in first out. Jadi barang yang pertama kali ada atau yang pertama ada di gudang, kalau ada ketika terjadi penjualan harus keluar terlebih dahulu, baru setelahnya mengikuti. Kita bisa lihat di sini sisa persediaan kita yaitu 50 biji dengan jumlah 600.000. Sedangkan HPP kita adalah, sorry, ini harusnya 2 juta. 2.800.000. Gimana cara ngeceknya? Gampang. Kalian tinggal lihat sisa persediaan ditambah HPP, kita tambah HPP, 3.400.000. Terus kalau kita lihat di sini, kita totalkan persediaan kita sebelum adanya terjadi penjualan. Sama. Berarti sudah benar penghitungan kita. Selanjutnya kita akan lanjut ke sistem yang kedua, yaitu sistem average. Baik, sekarang kita akan masuk ke yang average perpetual. Bedanya apa dengan metode first in first out? Ya, yang pertama itu first in first out, pertama kali masuk, pertama kali keluar, sedangkan yang ini average atau rata-rata. Jadi intinya kalau average perpetual ini menghitung rata-rata baru setiap kali terjadi pembelian dari dan harga tersebut langsung digunakan saat terjadi penjualan. Di sini saya sudah ada soal yang sama seperti di atas biar kalian bisa membandingkan sendiri gimana caranya. Oke, kita langsung buat sama aja. Tanggal 1 Januari ada persediaan awal, langsung kita tulis persediaannya. Oke, harga per unitnya ini, kemudian kita kalikan. Dan tanggal 5, ini dia ada pembelian, karena ada di sini ada pembelian, otomatis kita catat di kolom pembelian. Jumlahnya 200, harganya 12.000, kemudian kita kalikan. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini ada pembelian, otomatis persediaannya juga akan bertambah. Karena kita menggunakan metode FIFO, average, rata-rata. Gini caranya. Pertama kita tambahkan dulu total kuantitas kita. Langsung berarti 100 tambah 200, 300.
Kalau sudah, dan kita tambahkan jumlah semuanya itu dari yang harga yang jumlah 100 itu total harganya sama jumlah 200 total harganya kita tambahkan juga. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini baru kita rata-rata atau kita average. Pakai rumus saja gampang. Ini kita bagi. Nah, setelah ternyata pembelian tanggal 5, kuantitas kita bertambah 300, harga per unitnya juga bertambah 11.333 rupiah. Kita asumsikan dengan kurang lebih total persediaan kita 3.400.000. Oke, selanjut ke transaksi selanjutnya tanggal 10 ada penjualan. Oke, karena di sini penjualan sebanyak 250.000, ini lebih mudah karena kita nggak usah uh, catat yang masuk dulu yang mana, yang keluar kedua, yang masuk kedua yang mana, nggak usah. Kita langsung, karena ini average, langsung tulis kuantitasnya 250 kita jual, harga per unitnya ini, dan kita jumlahkan. Kita kali aja. Kalau sudah, tinggal kita masukkan sisa persediaan kita. 50, harga per unitnya ini, sama kita kalikan lagi sisa persediaan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kalau metode average, sebenarnya lebih uh, gampang daripada metode FIFO karena kita nggak usah perhatiin kapan masuknya ya. Tinggal kita rata-rata udah selesai. Tapi dua-duanya sama-sama bisa digunakan dan kedua-duanya sah secara standar akuntansi. Kalau FIFO itu lebih cocok kalau kita ingin persediaannya mendekati harga yang paling baru. Cuma kalau average cocok untuk kestabilan laporan keuangan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita tinggal tulis saja untuk formalitas saja. Saya buatkan yang sesuai standar. Sorry. Oke, di sini kita langsung sini 50 rupiah. Oke, kurang lebih dua metode itu sudah saya jelaskan semampu saya, sebaik saya. Ya, kita lanjut ke metode penyusutan aset. Baik, sekarang kita akan masuk ke depresiasi aktiva tetap atau aset tetap menggunakan tiga metode. Kita mulai dari metode garis lurus atau straight line. Sebelumnya, metode garis lurus adalah metode penyusutan yang membebankan biaya penyusutan dalam jumlah yang sama setiap periode selama umur manfaat aktiva. Metode ini paling sederhana dan umum digunakan karena mudah dihitung, serta mencerminkan penggunaan aktiva yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Terus, metode garis lurus ini ada juga yang untuk partial year. Nanti akan saya jelaskan juga. Oke, kita langsung ke soal. Di sini ada soal PT G membeli kendaraan operasional pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga 160 juta. Saatnya 4 tahun dan nilai residunya yaitu 20 juta. Oke. Ini adalah beberapa hal yang harus kita cari. Saya tulis begini biar kalian nggak bingung, nggak saya ketik satu-satu. Jadi nilai buku, nilai residu, umur ekonomi, biaya yang disebutkan,
tarif atau rate. Oke, di nilai buku. Di sini sudah jelas nilai buku itu adalah harga perolehan. Kita tulis 160. Kemudian di sini ada nilai residu kita di sini ada 20 juta. Dan nilai ekonomis kita ada 4 tahun. Kemudian biaya yang disusutkan. Biaya yang disusutkan ini adalah selisih antara harga perolehan atau nilai buku dikurangi harga nilai residu. Jadi langsung aja nilai buku kita kurangi nilai residu 140 juta. Nah, 140 juta ini adalah nilai yang harus disusutkan selama 4 tahun. Jadi dalam pembuatan tabel nanti total yang akumulasi penyusutannya harus 140 juta. Dan untuk tarif atau rate, gampang aja untuk nyari tarif atau rate, langsung 100% kita bagi jumlah umur ekonomis, yaitu 4 tahun. 0,25 atau 25%. Nah, kalau ini semua sudah ketemu, kita mulai input ke tabelnya. Kita buat dulu tabelnya, bisa kalian ikuti. Tarif. Di sini akan saya tulis parsial ya, tapi kita akan buat yang bukan parsial, yang biasa dulu. Parsial setelah ini. Terus setelah parsial bisa kita tulis beban penyusutan dan akumulasi. Dan yang terakhir yaitu nilai buku. Oke, sudah selesai. Rapikan dikit biar enak dilihat di mata. Kalau sudah, kita bisa mulai buat tahun pertama. Atau langsung aja di sini tahun pertama, dua, tiga. Oke. Nah, metode garis lurus. Biaya yang dapat disusutkan sudah jelas 140 juta. Jadi tinggal kita kan aja sampai bawah semuanya sama. Kalau yang biasa, sorry, ini ada error. Oke, sini. Oke, biaya yang disusutkan sama. Sekarang kita masukkan tarifnya juga. Oke, kita copy aja. Oke, nah, kalau sudah begini, mudah aja. Karena kita nggak ada partial year atau belum ada, kita langsung aja hitung beban penyusutannya. Gimana caranya? Gampang. Biaya yang dapat disusutkan ini kita kali tarif. Sudah, gitu aja.
Kalau sudah, kita tulis di akumulasi penyusutan. Langsung. Kemudian, akumulasi ini kita gunakan untuk mengurangi nilai buku yang ada. Jadi, nilai buku kita ini kita kurangi akumulasi penyusutan. Oke, bisa kalian lihat, itu tahun pertama. Untuk tahun kedua sama, beban yang dapat disusutkan, kita kali tarik. Bentar, upload aja biar nggak usah kerja berkali-kali. Nah, oke, ini sudah, sama lagi kita masuk. Nah, sekarang kan sudah ada 2 tahun kita akumulasikan dengan tahun yang kedua. Tahun kedua tambah tahun pertama. Jadi ini kita tambah beban yang baru. Nah, kalau sudah sama, kita ambil nilai buku kita, tapi kita kurangi dengan total akumulasi dengan tahun kedua atau yang baru. Lanjut ke tahun ketiga, sama, kita kalikan dulu dan kita tulis akumulasinya. Kemudian kita kurangi nilai bukunya sama total akumulasi yang baru. Tahun keempat juga sama, kita berikan dulu jika. Nah, kalau kalian lihat di sini total akumulasi penyusutan kita sama dengan biaya yang harus disusutkan, yaitu 140 juta. Berarti benar penyusutannya. Oke. Kemudian kita kurangi nilai buku dengan 140 juta itu. Nah, bisa kalian lihat nilai bukunya atau nilai residu yang paling akhir sama match dengan yang ada di soal. Berarti perhitungan kita sudah benar untuk yang uh, parsial, garis lurus biasa, bukan yang parsial. Oke, sekarang kita akan coba buat yang parsial. Kita hapus dulu kolom-kolom yang ini. Oke, kita asumsikan aja ya, biar enak. Uh, di tahun pertama, dia belinya dari Januari, Februari, Maret. Oke, dia beli di bulan ketiga, yaitu Maret. Berarti kita tulis atau April aja ya. Nggak, Maret aja, Maret. Dia beli di bulan Maret, sorry, April aja, April aja. April sampai Desember. Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Oke, dia beli di April. Nah, bedanya parsial karena dia ini belinya di tengah-tengah tahun. Nah, itu parsialnya di situ. Otomatis kan ada bulan Januari, Februari, Maret itu tidak masuk ke pencatatan ini. Jadi, gampang aja kita tambahkan tahun kelima. Nah, untuk bulan yang sisanya tadi berarti bulan Januari sampai Maret. Bulan Januari sampai Maret. Januari sampai Maret. Saya tulis singkatan aja. Nah, kita ada tambahan bulan ke-5. Kalau sudah seperti ini,
Kita tarik lagi sama, nah, udah, tarifnya juga sama. Nah, yang membedakan nanti itu di sini, partial year. Kalau kita lihat, April sampai Desember itu berarti berapa bulan? 9 ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, 9 bulan. Berarti kita masukkan 9 dari 12 atau 9 dari, ya, berbagai 9 bulan dari satu tahun, 9 banding 12. Kita enter. Nah, ini sudah jelas 0,75. Nah, di tahun kedua ini dipakai full satu tahun. Berarti kita tulis satu aja. Di tahun ketiga juga full satu tahun, sama kita tulis satu. Tahun keempat juga full satu tahun. Ini kita kasih koma aja biar sama. Nah, di tahun kelima ini cuma terpakai 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Berarti 3, 4, plus. Oke. Nah, ini yang membedakan uh, partial year sama yang biasa untuk metode straight line. Cara penghitungnya sama, kita kalikan dulu, supaya dapat disusukan, kita kali tarif. Nah, kalau kalian sudah sadar, ini langsung dikalikan aja dengan partial year. Sub. Nah, ini adalah uh, total beban penyusutan yang dipakai untuk 9 bulan. Ini kan April dari Desember, pakainya segini. Kemudian, sorry, kita akumulasi dulu aja. Nah, oke. Kalau sudah sama seperti yang sebelumnya, kita kurangi nilai bukunya dengan akumulasi. Nah, kalau sudah, kita ulangi lagi stepnya. Sama. Kita kalikan dari, kita kalikan partial year. Ini kan 1, otomatis 35, sama. Tapi nggak apa. Uh, sorry, bukan gitu. Mendengar. Nah, kita tambah ke tahun yang pertama atau dari bulan April sampai Desember. Nah, kalau sudah, dengan ini yang baru. Nah, sama juga kita tambahkan lagi kali 25 kali 1. Kita akumulasikan dengan yang tas ini. Dan akumulasi baru kita buat mengurangi nilai buku. Oke. Kemudian lanjut lagi sama yang keempat. Kita kali tarifnya, kita kalikan penggunaannya, enter. Nah, kita akumulasikan dengan yang sebelumnya. Oke. Kemudian kita buat mengurangi nilai studinya. Oke. Nah, ini sekarang tahun 5. Sama aja sekali tarif, dan kita kali partial year-nya, yaitu 0,25 atau 1/4. Kita enter. Oke. Dan kita tambahkan dulu. Nah, kemudian langkah terakhirnya ya kita kurangi nilai bukunya dengan akumulasi terakhir. Bisa kalian lihat, kalau kalian rewind kembali videonya, hasilnya sama. Bedanya ya cuman ini, partial sama nggak partial. Pemakaian di tengah tahun itu. Cuma ujung-ujungnya kalau kalian hitung ya tetap 1 tahun. Ini tetap 1 tahun, walaupun di sini kelihatannya nambah, ya tetap 4 tahun kalau dihitung dari bulan. Oke, kurang lebih metode garis lurus itu seperti ini ya, lumayan simple. Kalau kuncinya itu kalian
teliti. Terus yang paling penting itu ya kalian tahu ininya sih. Kalau sudah tahu ininya, nanti di sini gampang. Seperti kalian bisa lihat. Baik, kita lanjut ke metode unit aktivitas. Oke, sekarang kita masuk ke metode unit aktivitas. Jadi, metode unit aktivitas ini menghitung penyusutan berdasarkan tingkat pemakaian atau produksi aset itu, bukan berdasarkan waktu seperti garis lurus maupun double decline. Tapi semakin besar penggunaan aktiva pada suatu periode, semakin besar pula beban penyusutannya. Metode ini cocok digunakan untuk mesin atau kendaraan yang tingkat pemakaiannya tidak sama setiap tahun. Jadi kayak ya mobil, truk, atau kendaraan berat, traktor gitu-gituan. Karena lebih mencerminkan penurunan manfaat ekonomis yang sebenarnya. Oke, di sini saya sudah ada uh, soal ya. Soalnya sama, bedanya cuma ada tambahan unit aktivitas. Di tahun pertama 20.000 unit pemakaian, tahun kedua 25.000 unit pemakaian, tahun kedua 25.000 unit pemakaian, tahun ketiga 20.000 unit pemakaian, tahun keempat 15.000 unit pemakaian. Ini untuk apa? Nanti kalian akan tahu. Simak aja. Oke, sekarang kita akan langsung isi dulu detail nilai buku tadi sama 160 juta, situnya 20 juta, umur ekonomis 4 tahun. Eh, nah, total unit. Total unit ini bisa kalian lihat dari sini. Gunanya untuk itu. Tapi tunggu, bukan itu aja, nanti lihat lagi. Kita tambah ini, tambah. Oh, sorry, ini aja lebih enak. Kalau ini langsung bingung, langsung aja total pakai 8 mau. Oh, ini aja. Kita hapus. Nah, 80.000 unit. Oke, langsung masukkan sini 80.000 ya. Oke, sekarang kita masuk ke biaya per unitnya. Gimana cara ngitungnya? Kita kurangi dulu nilai buku sama residu. Sudah, baru kita bagi. Nah, biaya per unitnya itu ada 1.750. Jadi satu unit uh, pemakaian di sini itu harganya 1.750 rupiah. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke tabelnya. Kita buat dulu. Oke, untuk tabelnya kurang lebih sama, bedanya cuma di sini nanti tahun, nah unit, terus biaya per unit, dan akumulasi terakhir itu ada
nilai buku. Nah, oke. Kalau sudah, kan kita input. Eh, Kalau jujur sama metode straight line, saya paling suka ini, cuma nggak bisa dipakai di sembarangan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi saya paling suka ini, soalnya hitungnya sangat simple. Oke, kita langsung masukkan aja datanya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Dan unit aktivitasnya kita masukkan. Kemudian, kalau sudah, sekarang kita tinggal masukkan biaya per unit. Kopi aja, soalnya sama. By the way, di sini nggak ada parsial year kalau unit aktivitas ya. Tidak sembilan. Kalau tidak mau, oh, pakai rumus soalnya. Kita tulis manual aja, soalnya pakai rumus. Oke. Kalau sudah seperti ini, sama kayak tadi yang metode strike line, tinggal kita kali-kali. Cuma di sini bukan kita kali pakai tarif, tapi unit aktivitasnya. Gimana caranya? Sama dengan kita pakai unit total unit aktivitas, kita kali biaya per unit. Bentar, segampang itu. Kita nggak usah perlu cari tarif atau apa-apa, jadi kita cari biaya per unitnya aja. Dan kita masukkan akumulasi nilai buku akhir. Sama caranya, cuma bedanya cuma di ini aja. Aktivitas sama biaya per unit. Nah, ya. Oh, yang kedua sama. Biaya per unitnya tambah akumulasi penyusunannya berapa. Oke, kemudian kita oke, kita hitung lagi kan tambah buku. Oke, sama lagi kita kali sama biaya per unit. Dan ya sama 140 juta. Di sini aku lupa saya tulis, tapi nggak apa. Kita cek aja di atas. Nah, sama. Di soalnya juga ada kalian 140 juta ya. Jadi sudah benar akumulasi kita. Sekarang kita tinggal kurangi. Nah, sudah benar. Oke, kurang lebih metode unit aktivitas itu seperti itu. Menurut saya lebih paling gampang itu ya unit aktivitas ini, kalian tinggal hitung aja unit aktivitas, kalian total, kalian cari biaya per unitnya. Ini sudah jelas caranya gimana. Nilai buku kurangi nilai residu dibagi ya, misalnya kalian input semua ke sini, tinggal kali tambah. Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode double decline. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode double decline atau saldo eh, ya, saldo menurun ganda. Itu membebankan penyusutan lebih besar pada tahun-tahun awal pemakaian dan semakin kecil pada tahun berikutnya. Tarif penyusutan diperoleh dari dua kali tarif garis lurus dan diterapkan pada nilai buku awal tahun. Metode ini sesuai untuk aktiva yang manfaatnya lebih besar di awal masa penggunaan, seperti mesin. Oke, di sini saya sudah ada
soal. Di sini langsung kita ke double decline parsial ya, soal metode double decline parsial. Seperti biasa kita cari dulu semua informasi yang penting-penting. Nilai buku 200.000, sorry, 200 juta. Nilai residunya 10 juta. Umur ekonomis 4 tahun. Nah, untuk tarifnya seperti yang saya bilang tadi, itu 2 kali tarif garis lurus, berarti dikali 2 ya. 100% dibagi 4 kali 60%, berarti tarif kita untuk soal ini. Langsung kita lanjut ke pembuatan tabel-tabelnya ya. Lebih sama, bedanya nanti ada di nilai buku awal dan nilai buku akhir, itu aja. Tidak ada beban yang harus disusukan ya. Langsung tahu. Kemudian nilai awal, dan ada tarif, shell years-nya, dan ada beban ke konsultan, kemudian akumulasi, dan yang terakhir nilai buku akhir. Kalau sudah, kita masukkan tahun terlebih dahulu, paling gampang. Ini sudah jelas, ini adalah tahun parsial karena belinya di tengah-tengah tahun ya, ini pas bulan Juli, berarti tahun pertama. Ini tahun pertama berarti Juli sampai Desember ya. Tahun kedua full, tahun ketiga full, full, tahun keempat full, dan tahun kelima tambahan sisa tahun yang belum kehitung ya, bulan yang belum kehitung yaitu Januari sampai Juni. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita masukkan, uh, bisa kita masukkan tarifnya semuanya sama ya, 50%. Tatar dulu aja sampai ke tahun keempat. Tahun kelima atau tahun parsialnya nggak perlu kalau di double decline parsial. Kemudian kita bisa hitung langsung parsial year-nya. Kalau dia belinya di tengah-tengah tahun, dari bulan Juli berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan ya, berarti pas setengah bulan. Tapi kita pakai rumus biar pasti, bagi 12, 0,5. Sini kita tulis 1, 1, 1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita input datanya. Nilai buku awal sudah jelas 200 juta ya. Beban penyusutan rumusnya sama, kita kali akumulasinya karena masih bersama, nilai buku akhir, nilai buku awal kita kurangi beban penyusutan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita 150 juta ini kita jadikan nilai buku awal untuk tahun kedua, karena ya ini di akhir tahun 2000, tahun pertama. Jadi ya tinggal kita masukkan. Oke, beban penyusutannya sama rumusnya 50%. Di sini utuh, berarti sisanya 75. Benar, kita akumulasikan dengan tahun yang sebelumnya, tahunnya 135 juta, terus kita kurangi dengan beban tahun kedua, nilai buku awal tahun kedua kurangi beban tahun kedua, 75. Oke, lanjut.
Sekarang ke tahun ketiga. Enter, uh, rumusnya sama. Ini kita kalikan 50%, kita kalikan 37.500, terus kita akumulasikan dengan beban yang sebelumnya. Ini harusnya 162. Kalau sudah, kita kurangi nilai buku awal tahun ketiga dengan beban penyusutan yang terbaru tahun ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun keempat. Masukkan nilai buku akhirnya 37.500. Kemudian kita hitung lagi sama rumusnya 50%. Sorry, 18.750. Sudah kita akumulasikan lagi. Oke, 181. Kemudian kita kurangi lagi nilai buku awal tahun keempat, dikurangi beban tahun keempat, 16.750. Kalau sudah, kita langsung input ke tahun kelima. Cuma di tahun kelima kita nggak perlu ngitung pakai tarif atau apa, karena ini pada dasarnya sisanya. Jadi kita langsung aja nilai residu kita 10 juta, lalu kita input 10 juta di sini. Nah, kalau sudah, bebannya gampang, tinggal 18 juta dikurangi 10 juta. Itu ada beban penyusutan untuk partial year di tahun kelima. Kalau sudah, kita akumulasikan dengan beban sebelumnya, total beban sebelumnya. 190 juta akumulasi total penyusutannya. Kalau kita lihat nilai residunya kita sama 10 juta, terus akumulasinya beban yang disusutkan ya kurang lebih sama seperti itu, 190 dari nilai buku dikurangi nilai residu, benar. Oke, kurang lebih seperti itu untuk metode double declining. Hampir mirip dengan metode garis lurus, cuma di sini nggak perlu ada nilai yang harus disusutkan, diganti dengan nilai buku awal dan tarifnya dikali 2. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke sesi pengenalan PSAK 1. Jadi apa sih PSAK 1? Pada dasarnya PSAK 1 ya mengatur dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum, yaitu laporan keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditur, dan manajemen. Tujuannya untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, membantu penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus memastikan laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan dapat dipercaya. Komponen-komponen apa saja yang harus ada pada laporan keuangan? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Jadi fungsi dari laporan posisi keuangan yaitu berfungsi untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas, sehingga dapat menilai tingkat likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan. Aspek-aspek yang harus ada dalam suatu laporan posisi keuangan yaitu sudah jelas ada aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta ekuitas, yaitu modal, satu laba, dan komponen ekuitas lainnya. Di sini saya sudah ada bukti laporan keuangan PT Gudang Garam pada periode tahun 31 Desember tahun 2024. Di sini ada laporan posisi keuangan. Bisa kita lihat ada aset, seperti yang saya bilang tadi, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada liabilitas. Seperti yang saya bilang juga, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Bisa kita lihat rinciannya. Kemudian ada ekuitas, ada modal, satu laba, dan
ekuitas lainnya mungkin ada. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan. Apa sih fungsinya? Jadi, fungsi laporan ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan selama satu periode dengan menampilkan pendapatan, beban, laba atau rugi, serta penghasilan komprehensif lainnya. Aspek-aspek yang harus ada dalam laporan laba rugi dan penghasilan. Yang pertama, sudah jelas yaitu pendapatan. Ada pendapatan utama dan pendapatan lain-lain. Kemudian beban, ada beban pokok dan beban operasional dan non-operasional. Ada laba atau rugi, sudah jelas, dan penghasilan komprehensif lain, seperti keuntungan, kerugian revaluasi aset, selisih kurs, keuntungan atau kerugian aktuarial. Di sini saya juga sudah ada contoh laporan laba rugi. Bisa kalian lihat, ada pendapatan, ada beban, kemudian ada penghasilan komprehensif lain. Di sini seperti bisa kalian lihat rinciannya. Kurang lebih seperti ini contoh laporan laba rugi yang benar. Kita lanjut ke poin kita yang ketiga, yaitu laporan perubahan ekuitas. Jadi fungsi laporan ini untuk menjelaskan perubahan ekuitas pemilik selama satu periode yang disebabkan oleh laba atau rugi, setoran modal, dividen, dan komponen ekuitas lainnya. Aspek yang wajib ada yaitu saldo awal ekuitas, laba atau rugi periode berjalan, penghasilan komprehensif lain, transaksi dengan pemilik, yaitu setoran modal atau pembagian dividen, dan saldo akhir ekuitas. Oke, kita akan buka. Contohnya di sini sudah ada. Nah, di sini sudah bisa kita lihat, ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Di sini ada saldo akhir ekuitas. Bisa kita lihat, kemudian kurang lebih seperti ini. Ini ada dividen, ada laba. Berarti kalau laba berarti perusahaannya sudah untung. Saldo akhirnya sudah ada. Kurang lebih seperti ini laporan laba rugi. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Jadi fungsi laporan arus kas yaitu untuk menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas perusahaan yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sehingga membantu menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mengelola kas. Aspek-aspek yang harus ada dalam laporan arus kas meliputi ada 3, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Operasi yaitu meliputi penerimaan atau pemasukan dan pembayaran atau pengeluaran. Sedangkan investasi seperti pembelian atau penjualan aset dan investasi jangka panjang. Sedangkan pendanaan seperti penerimaan pinjaman, pembayaran pinjaman, atau setoran modal, dan pembagian dividen. Di sini juga sudah ada contoh laporan arus kas. Bisa kita lihat dari operasi, ada penerimaan kas, ada pembayaran kas, ada pembayaran kebutuhan, dan lain-lain. Di sini ada investasi, penarikan deposito, perolehan aset, penerimaan kas. Kemudian di sini ada pendanaan. Ada pendanaan dari pinjaman jangka pendek, pembayaran jangka pendek, pembayaran pinjaman jangka panjang, dan pembagian dividen. Oke, kita lanjut ke laporan yang terakhir, yaitu CALK atau catatan atas laporan keuangan. Fungsinya sebenarnya pada dasarnya untuk memberikan penjelasan rinci kebijakan akuntansi dan informasi tambahan yang tidak disajikan secara langsung dalam laporan utama, agar laporan keuangan dapat dipahami secara utuh dan wajar. Ini ada beberapa contoh laporan CALK. Sorry. Yang biasanya, aspek yang biasanya ada di laporan CALK, seperti informasi umum entitas, yaitu nama entitas, kegiatan usaha, dasar penyusunan,
kebijakan akuntansi signifikan, metode penilaian persediaan, kemudian ada rincian dan penjelasan akun. Ini kayak menjelaskan setiap akun yang ada, misalnya kas atau setara kas. Terus yang terakhir pengungkapan tambahan, misalnya ada sesuatu yang terjadi setelah tanggal pelaporan atau komitmen ini beresiko, ini bisa kalian lihat langsung. Nah, di sini ada contoh nama entitas anak perusahaan. Di sini sudah jelas ada namanya, terus bergerak di bidang apa. Oke, bisa kalian lihat, bisa terbesar sedikit. Nah, bisa kalian lihat, misalnya PT Surya Pemenang, ada di industri kertas, PT Surya Hadistrindo, perdagangan, PT Graha Surya Media, jasa hiburan, dan lain-lain ya. Terus di sini ada dasar penyusunan laporan keuangan. Ini sudah jelas ketika suatu laporan keuangan disusun pasti berdasarkan sesuatu, nggak mungkin asal menyusun. Seperti PSAK ini digunakan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Dan tadi ada penilaian persediaan atau ya penilaian persediaan, kemudian ada uh, penyusutan aset atau penurunan nilai aset. Di sini metodenya apa yang digunakan. Kemudian ada contoh penjabaran detail. Nah, ini yang saya maksud untuk pos akun-akun yang ada di laporan keuangan. Jadi dijelaskan lebih detail apa aja. Di sini ada setara kas, ya contohnya ada PT Bank Mandiri, PT Bank Negara, PT Niaga, dan lain-lain ya. Dan ini kemudian ada risiko keuangan atau manajemen risiko keuangan. Jadi ini kurang lebih kayak kalkulasi risiko yang timbul dari aset dan liabilitas keuangan PT Bidang Garam itu sendiri. Kemudian di sini ada yang terakhir, komitmen. Ini komitmen dari uh, perusahaan anak dan PT Gudang Garam, kurang lebih seperti ini. Oke, itu tadi adalah komponen yang harus ada di laporan keuangan beserta contohnya. Kemudian saya akan lanjut mengenai prinsip utama PSAK 1. Prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, penyajian wajar laporan keuangan harus mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi tidak ada manipulasi, tidak ada ganti-ganti atau nambah-nambahi. Harus transparan dan aktual. Nah, yang kedua yaitu dasar aktual transaksi dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Sudah jelas? Terus yang ketiga, kelangsungan usaha diasumsikan perusahaan akan terus beroperasi di masa depan. Terus yang keempat, konsistensi dan materialitas metode pencatatan harus konsisten dan hanya informasi yang material yang perlu disajikan secara terpisah. Oke, kesimpulan dari presentasi ini. Jadi PSAK 1 itu berperan penting dalam memastikan laporan keuangan disusun secara wajar, transparan, dan konsisten antar periode sehingga informasi yang disajikan dapat dipercaya. Selain itu, penerapan PSAK 1 memungkinkan laporan keuangan untuk dapat dibandingkan antar perusahaan, baik dalam periode yang sama maupun berbeda. Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 1 menjadi alat yang andal dan relevan bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi. Oke, kurang lebih penjelasan dan pengenalan melalui PSAK 1 kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, sekiranya itu tadi penjelasan mengenai 3 ilmu ekonomi. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya mohon maaf bila ada salah menjelaskan atau salah kata. Saya sudah berusaha yang terbaik untuk menjelaskan semampu saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.